Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari yang cerah ini dalam acara Ulumul Quran bersama Ustaz Husin Alatas dan Ustaz Otong Surasman. Alhamdulillah di sini juga hadir para tamu kita ya, Ustaz Al-Habib Ali Al-Hafsi, juga ada Pak Yatiman, Pak Wafi, Pak Muhsin, dan lain-lain ya. Di sini alhamdulillah kita mendengarkan nas-nas dari Al-Quran yang sangat agung. Baik, dan acara ini juga disiarkan ke Radio Latansa Sukabumi, Radio Sela FM di Batam, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Rasil Mercy di Piungan Yogyakarta, juga Radio Rasal di Palembang, Radio Madinah di Pontianak, juga radio komunitas di Bondowoso. Baik, kita mulai acara Ulumul Quran ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menyerap ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Husin Alatas. Baik, sebagai pengantar akan disampaikan oleh Ustaz Otong Surasman apa itu wahyu dan bagaimana cara turunnya wahyu. Silakan Ustaz Otong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Al-Habib Husin Alatas, Al-Habib Ali, Ustaz Muhammad Krishna, juga para kru Rasil ya, jemaah yang hadir Pak Wafi. Alhamdulillah ini di pagi hari yang cerah ya, luar biasa ya. Ada suara burung juga ya mengantarkan kita semua. Juga para pendengar dan pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangkaian kajian Ulumul Quran ya. Mengkaji Al-Quran, membedah Al-Quran dengan alat Ulumul Quran tentunya sangat luar biasa. Bahkan di pagi hari ini kajian yang amat penting yaitu mengenai bagaimana turunnya wahyu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya penting sekali untuk kita pahami bagaimana wahyu itu turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang nanti korelasinya itu saat ini mungkin Nabi bagaimana para ulama ya, para kiai, para ustadz juga bisa mencontoh Rasulullah SAW. Sebuah perjuangan yang sangat panjang tentunya ya untuk mendapatkan wahyu Al-Quran ya. Tatkala Rasulullah melihat kondisi bangsa Arab saat itu yang memang rusak ya, moralitasnya, akidahnya, keimanan, tatanan semuanya rusak. Gak tahu kalau dibandingkan dengan Indonesia gimana saat ini ya, kerusakannya ini. Nah kemudian yang penting dipahami dulu, barangkali nanti bisa dibahas secara luas ya, sebuah perjuangan Rasulullah itu, yang mana kebanyakan kita lihat para kiai, para ustadz misalkan yang menyampaikan itu langsung dipotong gitu. Rasulullah mendapatkan wahyu pertama di Gua Hiro gitu ya, tanpa menyampaikan prosesnya.
Bahkan saya sempat baca juga, Bib, ada yang mengatakan 3, 5 sampai 7 tahun Bib, sebelum wahyu pertama turun itu gitu. Berarti sudah berjuang naik ke Gua Hiro ya. Saya pertama naik Gua Hiro 2017 ngeri juga Bib. Ya, sempat 2 kali naik Gua Hiro karena memang napak tilas gitu bagaimana perjuangan Rasulullah ya untuk mendapatkan kebenaran hidup ketika itu ya. Merasa ciut ya, baru naik beberapa tangga itu lihat ke bawah itu agak begini bukan begini gitu. Kalau tidak menguatkan tekad gitu ya, nggak sampai ke Gua Hiro itu. Nah, dengan tekad yang kuat ternyata sampai. Udah gitu salah lagi, Bib. Saya pikir puncak pertama selesai, taunya turun ada naik lagi gitu. Ya Allah. Nah, itu sebuah perjuangan gambaran ya, perlu fisik mental yang luar biasa. Nah, ini mungkin sebagai pembuka bagaimana satu sisi agar kita itu sebagai umat Islam menghargai perjuangan Rasulullah SAW ya, yang sudah susah payah untuk mendapatkan wahyu Al-Quran ini. Ya. 13 tahun perlu Mekah, 10 tahun perlu Madinah gitu. Yang saat ini banyak diabaikan oleh umat Islam. Ya. Banyak umat Islam yang cuek, yang masa bodoh terhadap kitab suci Al-Quran. Padahal untuk mendapatkannya susah payah seperti itu. Nah, ini sebagai pengantar mungkin nanti dibahas ya, perjuangan dulu Bib mungkin ya, apa ritualnya seperti apa, juga mungkin sedikit disinggung wahyu-wahyu yang disampaikan Allah kepada para nabi dan rasul sebelumnya ya. Sebelum Rasulullah itu kan sama ya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Juga mungkin penting juga untuk meluruskan ada sedikit kritik ya ketika ada riwayat-riwayat yang misalkan tidak benar menjelaskan tentang wahyu Al-Quran ini ya, itu mungkin perlu pelurusan ya, agar kita itu semua mendapatkan pencerahan ya, terutama dalam rangka memahami kitab suci Al-Quran ini, memahami wahyu. Walaupun saya lihat saat ini kita justru harus lebih iman terhadap Quran. Kenapa? Dengan ditemukan teknologi itu sangat luar biasa gitu. Nah, mungkin nanti bagaimana solusinya ya agar kita itu selalu dekat dengan Quran, dengan Rasulullah, dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan memahami cara turun Al-Quran kepada Rasulullah itu. Termasuk salah satu di ulumul Quran itu yaitu dengan ru'yah sholihah fil manam itu ya. Jadi mungkin ini proses awalnya mungkin ya, karena setelah itu kan Al-Quran turun terus ya Bib ya. Mengawalinya itu dengan dalam riwayat itu ada ru'yah shodiqah, ada sholihah ya mungkin. Mungkin ini sebagai pengantar agar kita memahami ya, yang intinya itu bagaimana agar kita sebagai umat Islam kembali kepada Quran, mencintai Quran, membaca Quran, kemudian mengamalkan Quran dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin ini sebagai pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin alladzi ibta'athahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira faballagha risalata rabbih wa adda amanatah wa nasaha ummatah wa tarakana jami'an alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna na'udzu bika an nadhilla aw nudhal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nudhlama aw najhala aw yujhala alaina. Amma ba'du, ikhwan akhwat pendengar pemirsa yang dirahmati Allah. Itu pula Ustadz Otom Surasman yang menemani kita, Ustadz Muhammad Krisna. Itu pula tamu kita Ustadz Ali bin Abdul Qadir Al-Habsyi. Kemudian Bapak Wafi,
bersama rekan-rekan semua kru dan semua yang berjuang bersama-sama kita dalam perjuangan melalui media dakwah ini untuk mengajak dan mengingatkan umat kembali kepada kitab yang Allah turunkan sebagai pedoman hidup bagi umat manusia menuju jalan keselamatan, kebahagiaan dunia maupun akhirat. Bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah, berpegang teguh kepadanya, Allah janjikan bagi mereka ganjaran baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan mereka yang melakukan perbaikan. Walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus shalah inna la nudhi'u ajral muslihin. Mereka yang berpegang teguh kepada Alkitab, mereka mendirikan salat, menjaga hubungan mereka yang harmoni bersama Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang melakukan perbaikan. Salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Apabila bersama-sama kita mempelajari sejarah bangsa Arab sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, kebanyakan dari mereka tenggelam dalam kejahilian, di mana yang kuat memangsa yang lemah. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang benar-benar amat rendah dan hina. Tuhan yang mereka sembah adalah berhala-berhala, dengan alasan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sistem nilai mereka sistem nilai yang tak terpisahkan dari tatanan jahiliyah mereka. Di mana kegelapan betul-betul menyelimuti Jazirah Arabia. Dan ini bukan hanya sebatas Jazirah Arabia, tapi dunia seluruhnya. Bangsa-bangsa yang telah maju pada saat itu seperti bangsa Romawinya, kita jumpai juga mereka tenggelam dalam kegelapan. Di mana keadilan roboh digantikan dengan kezaliman, digantikan dengan perbuatan sewenang-wenang, di mana kebenaran menjadi milik orang-orang yang kuat, orang-orang yang berkuasa. Sedangkan orang-orang yang lemah, mereka hanya dijadikan sebagai alat. Dan ternyata saat ini juga kembali kita menjumpai keadaan tersebut. Di mana mereka-mereka yang berkuasa, mereka-mereka yang memiliki kekayaan, menjadikan manusia hanya sebagai alat kerja, tak ubahnya bagikan hewan-hewan, kendaraan-kendaraan yang mereka manfaatkan untuk kepentingan mereka tanpa memperdulikan hisab mereka di hari kemudian nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menelusuri dan meneliti kehidupan bangsa Arab sebelum Nabi diutus, benar-benar kehidupan yang gelap gulita, kehidupan yang kelam. Di samping mereka hidup dalam kegelapan, kita juga tahu bahwasannya orang-orang tua mereka, bahkan kakek-kakek mereka belum pernah mendapatkan peringatan sebelumnya. Jarak antara Nabi Ismail alaihi salatu wassalam yang mendirikan kota suci Mekah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jarak yang amat jauh. Sebagaimana jarak antara Ishak, saudara Ismail, sampai kepada Nabi kita. Dari Nabi Allah Ishak putra Ibrahim, lahir nabi-nabi dalam jumlah yang besar yang diutus di tengah-tengah Bani Israel. Dari Ishak lahir Yakub. Dari Yakub lahir Yusuf. Setelah itu Musa, Harun, Daud, Sulaiman. Yang terakhir sampai kepada Zakaria, Yahya, dan Isa alaihi wassalatu wassalam. Dan di tengah-tengah mereka terdapat nabi-nabi yang tidak disebutkan. Sedangkan dari Ismail yang merupakan kakak dari Ishak sampai kepada Nabi kita tidak mengenal seorang pun nabi yang diutus di kota Mekah. Memang terdapat nabi-nabi yang lain yang diutus ya di sekeliling Jazirah Arabia, tapi kita tahu bahwasannya Bani Israel yang terus mendapatkan peringatan keadaannya berbeda dengan
bangsa Arab ya, yang jarang dan jauh sekali peringatan yang sampai kepada mereka, sebagaimana dalam surat Yasin disebutkan, litundhira qaumam ma undhira aba'uhum fahum ghafilun, agar kamu memberikan peringatan kepada satu kaum yang orang-orang tua mereka belum pernah mendapatkan peringatan. Seperti dalam surat As-Sajdah, litundhira qaumam ma atahum min nadhirin min qablik, untuk memberikan peringatan ya, kepada satu kaum yang belum pernah seorang pemberi peringatan datang kepada mereka. Maka tak heran bangsa Arab hidup tenggelam dalam kejahiliahan yang cukup panjang. Nah, di tengah-tengah suasana semacam ini, begitu pula di tengah-tengah bangsa yang lain, maka mereka betul-betul amat membutuhkan seorang yang membawa petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita saksikan para ahli kitab, demikian pula orang-orang musyrik ya, yang tenggelam dalam kejahiliahan, mereka mengatakan bahwa kami tidak akan bergeser dari pendirian kami sampai datang seorang Rasul yang membacakan sebuah kitab yang di dalamnya terdapat lembaran-lembaran yang di dalamnya terdapat kitab-kitab yang betul-betul apa? Kitab-kitab yang berisikan sistem nilai yang amat lurus yang akan memperbaiki kehidupan mereka. Sebagaimana dalam suratul Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Bahwasannya orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab yang pada saat itu bercerai-berai, bertikai, berselisih, bahkan terbagi pada dua kelompok. Satu menganggap bahwa Al-Masih sebagai Nabi dan Rasul, sebahagian lagi ya, yang berafiliasi kepada gereja Roma menganggap bahwa Al-Masih adalah anak Tuhan. Terjadi pertentangan bahkan pertumpahan darah di antara mereka. Begitu pula kaum musyrikin juga menganggap bahwa mereka pengikut Ibrahim dengan segala penyimpangan yang berlaku di antara mereka. Mereka menganggap apa yang mereka jalankan ini adalah apa-apa yang ditinggalkan oleh Ibrahim. Mereka tidak akan meninggalkan apa yang mereka lakukan sampai datang seorang Rasul yang membawa bukti yang jelas. Jadi sekali-kali para orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab maupun dari kalangan kaum musyrikin menegaskan bahwa mereka tidak akan bergeser dari pendirian mereka sampai datang Al-Bayyinah kepada mereka. Al-Bayyinah merupakan bukti yang terang benderang yang tidak diragukan kebenaran. Apa itu Al-Bayyinah? Rasulun minallah. Seorang Rasul yang datang dari sisi Allah. Yatlu suhufan mutahharah. Yang tugasnya membacakan suhufan mutahharah. Lembaran-lembaran yang benar-benar disucikan oleh Allah. Yang terjaga kesuciannya, terpelihara, dan tidak mungkin dimasuki oleh kotoran maupun hawa nafsu. Fiha kutubun qayyimah. Dalamnya terdapat kitab-kitab ya, yang berisikan pelajaran yang benar-benar amat mulia dan lurus. Tapi ternyata setelah datang Rasul yang membacakan ya, kitab yang datang dari sisi Allah, tidak membuat mereka tunduk, patuh menepati janji mereka, bahkan terjadi pembangkangan dan penentangan. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidak terjadi perselisihan di antara ahli kitab dan perpecahan kecuali setelah turunnya bayinah kepada mereka. Kenapa? Karena begitu mereka menemukan ternyata bayinah yang datang dari Allah bertentangan dengan hawa nafsu mereka, mereka enggan untuk menerima. Fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagian kalian dustakan, sebagian lagi dari para nabi kalian bunuh. Nah, kalau agama harus mengikuti selera hawa nafsu, maka bukan lagi kita menjadi pemeluk agama yang benar. Seharusnya kita sesuaikan nafsu kita, sesuaikan kebiasaan kita dengan kebenaran yang datang dari sisi Allah. Nah, kita jumpai umat Islam pada saat ini berselisih bukan karena tidak jelasnya kebenaran, tapi karena mereka enggan untuk menyesuaikan cara hidup mereka dengan Al-Quran, tapi mereka ingin menjadikan Quran pembenaran terhadap perilaku dan perbuatan mereka. Maka umat Islam walaupun nabinya sama, Tuhannya sama, kitabnya sama, mereka bercerai-berai menunjukkan ada yang salah dalam hal ini.
Kalau betul-betul mereka kembali kepada Allah, berpegang pada kitabnya, mengikuti Nabi, kita tidak mungkin mereka bercerai-berai. Perbedaan pendapat pasti ada, tapi tidak akan merusak kecintaan di antara mereka. Karena yang mereka sembah adalah Allah, yang mereka ikuti Rasulullah, yang mereka jadikan sebagai pedoman hidup Al-Quran. Yang heran kenapa yang Tuhannya 3, yang kitabnya 4 bisa bersatu bekerja sama. Sedangkan kita yang bersatu mengaku sebagai orang yang menyembah Allah, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, mengaku sebagai orang yang beriman kepada Al-Quran sebagai rukun iman. Beriman juga kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai suri tauladan, kita berpecah belah dan bercerai-berai. Apa disebabkan karena tidak jelasnya kebenaran? Apakah hawa nafsu kita yang berupaya untuk memanfaatkan kebenaran sebagai alat pembenaran? Nah, di tengah-tengah suasana yang kacau balau ini, lahirlah Nabi kita Muhammad SAW. Diumpamakan bagi orang yang sedang haus dahaga di padang pasir, kedatangan Nabi itu bagaikan air yang memberikan kesejukan. Di tengah-tengah kegelapan hidup ini, bagaikan cahaya yang menerangi hidup mereka dengan terang benderang. Hingga mereka bisa melihat dan membedakan mana yang benar, mana yang buruk. Tapi di tengah-tengah kegelapan, orang sulit untuk membedakan, jangankan kebenaran maupun yang batil. Mereka tidak dapat melihat apa yang di sekeliling mereka. Maka Allah namakan kitabnya ini sebagai nur. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Begitu juga Allah gambarkan dalam surat An-Nur, walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinat wa mathalan minal ladzina khalau min qablikum wa mau'izatan lil muttaqin. Allahu nurus samawati wal ard. Ini ayat ini menjelaskan Quran yang Allah jadikan sebagai nur. Maka penutup ayat ini yahdillahu linurihi may yasha. Wa yadribullahu al-amthal lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Jadi perumpamaan yang terdapat dalam Allahu nurus samawati wal ard sebetulnya menggambarkan Quran yang diumpamakan bagikan nur ala nur. Cahaya di atas cahaya. Nah, kalau cahaya terang benderang menjelaskan segala sesuatu di hadapan kita, lalu kita tidak dapat membedakan antara yang hak dan batil, berarti bukan cahayanya yang salah, tapi mata kita yang buta. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Yang buta bukan mata yang lahir, tapi mata hati ini. Walaupun kita melihat pepaya, kita katakan bahwa itu pohon pisang. Karena musuh kita mengatakan itu pepaya, kita bilang pohon pisang. Banyak kejadian seperti ini kita jumpai, bahwasanya kebenaran diabaikan, dicampakkan bukan karena tidak jelas, tapi hati yang tidak siap menerima kebenaran, seperti Abu Jahal bersama Abu Sufyan mendengarkan ayat Quran dibaca, air mata mereka bercucuran. Sewaktu Abu Sufyan bertanya pada Abu Jahal, kenapa kamu tidak beriman aja? Abu Jahal mengatakan, mentang-mentang dia sepupu kamu. Lalu dua-duanya bersepakat untuk tidak lagi mau mendengarkan Quran, supaya orang-orang jangan apa? Jangan sampai nanti akhirnya apa? Terjerumus masuk ke dalam Islam disebabkan karena mereka terpengaruh oleh Al-Quran. Jadi dari sini kita lihat bagaimana kehadiran Rasul itu betul-betul amat dibutuhkan untuk menerangi kehidupan mereka, menunjukkan jalan mereka. Dan ini merupakan hujjah Allah. Oleh karena itu Allah tegaskan misi Rasul, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Kami utus engkau wahai Rasulullah sebagai saksi bahwa Allah telah memberikan peringatan, penerangan, petunjuk kepada mereka. Dan juga pembawa kabar gembira bagi mereka yang menyambut, mengikuti kebenaran. Dan pemberi peringatan bagi mereka-mereka yang enggan menerima petunjuk dan kebenaran yang datang dari sisi Allah. Ini tidak perlu Nabi memaksakan mereka, mereka akan menerima balasan hukumannya sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Nah, para ulama juga sama. Para ulama tugasnya apa? Menyampaikan, memberikan peringatan. Adapun tidak diterima, itu bukan urusannya. Oleh karena itu Allah berkata ya kepada kita semua dalam surat An-Nur, qul ati'ullaha wa ati'ur rasul. Katakan taati Allah dan taati Rasul. Fa in tawallaitum, kalau kalian berpaling, fa innama alaihi ma hummila wa alaikum ma hummiltum. Kalau kalian berpaling, tugas Nabi yang diamanatkan padanya untuk menyampaikan.
tugas kalian untuk menerima kebenaran yang datang dari Allah. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian taati, kalian yang akan menerima petunjuk. Wa ma'alar rasuli illal balaghul mubin. Rasul tugasnya hanya menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Itu pula tugas ulama, bukan mengajak umat berkelahi, tapi menyampaikan ayat-ayat Allah. Di saat mereka mempelajari ayat Allah menyampaikannya, mereka mendapatkan gelar mulia dari Allah, Rabbani. Oleh karena itu Allah mengatakan, kunu Rabbaniin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian Rabbaniin yang menjadi pendidik dan guru umat, mendidik mereka dengan tarbiyat kitab Allah. Kata Rabbani amat indah betul-betul. Jadi mendidik manusia ya, dengan apa? Dengan kurikulum yang datang dari sisi Allah. Itulah seorang Rabbani. Tapi kalau seorang ustadz, kiai meracuni masyarakat dengan kebencian, permusuhan, menyebarkan fitnah, isu yang tidak benar, ini tidak layak betul-betul untuk apa? Untuk dianggap sebagai seorang yang menyambung lidah para rasul. Oleh karena itu jelas sekali, kata Rabbani ini merupakan sebuah kata dan nama yang langsung menunjukkan tugas, peran, dan kriterianya. Yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu. Kemudian warrabbaniyuna wal ahbar bima stuhfidhu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada. Allah jelaskan bahwa kitab Taurat yang Allah turunkan itu ya, dijadikan sebagai rujukan bagi apa? Bagi mereka-mereka yang diberikan tugas untuk memberikan keputusan di tengah-tengah orang Yahudi. Begitu juga menjadi tugas para Rabbaniin wal ahbar dan rabi-rabi Yahudi karena mereka diserahkan amanat untuk menjaga dan menjalankan isi Alkitab. Jadi sebenarnya tugas kita semua para ustadz, para ulama adalah menjaga Alkitab, mempelajarinya, menyampaikannya. Adapun diterima, tidak diterima bukan menjadi tanggung jawab kita. Nah selanjutnya, kehadiran Nabi kita Muhammad SAW. Dari mulai kanak-kanak beliau dikenal sebagai seorang yang bersih kehidupannya, jujur. Bahkan beliau tidak pernah meletakkan dahinya di hadapan berhala. Orang yang betul-betul dijaga, dipelihara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya dalam kandungan ibunya saja, bahkan jauh-jauh hari kabar gembiranya telah disebutkan oleh Allah dalam kitab Taurat maupun dalam kitab Injil. Allah gambarkan ya, dalam kitab Taurat, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u al-kuffaru hama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlam min rabbihim wa ridwana. Kemudian yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurat. Allah berikan gambaran mengenai Nabi dan umatnya sekaligus. Itu umat yang betul-betul jiwanya sibuk dengan Allah. Mengharapkan ridha Allah, bukan menginginkan dunia ini. Tanda-tanda mereka pada wajah mereka air muka terlihat. Air muka orang-orang yang sujud penuh kerendahan ketawaduan di hadapan Allah. Bukan artinya orang yang berjidat hitam, tapi penuh keangkuhan, kesombongan. Tapi kelihatan orang-orang yang sujud itu air mukanya penuh dengan keramahan, ketawaduan, jauh dari kesombongan. Mereka bekerja, berjuang, berdakwah dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Lalu dalam Injil Allah gambarkan mengenai Nabi kita. Idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Allah sebutkan bagaimana Isa menyampaikan kabar gembira mengenai kehadiran Nabi kita. Begitu juga kitab Taurat menggambarkan mengenai Nabi kita dan umatnya. Jadi mengenai Nabi ini dipersiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan dalam persiapan yang baru, tapi jauh-jauh hari. Allah siapkan Nabi kita, begitu pula umatnya untuk menjadi sebaik-baiknya umat asal memenuhi syarat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan. Dari mulai masa kanak-kanak, semua orang yang mengenalnya tahu kepribadiannya. Sampai-sampai ketika beliau menjadi seorang pemuda sebelum menerima wahyu,
ketika kaum Quraisy dan para pemukanya ingin melakukan perbaikan Ka'bah, mereka meletakkan Hajar Aswad, ya. Setelah itu mereka lakukan perombakan dan perbaikan kembali. Waktu akan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya, para pemuka Quraisy mereka bersaing, mengatakan bahwa kami yang lebih berhak. Akhirnya pertentangan ini mengkhawatirkan, mereka putuskan kami akan menerima keputusan yang diputuskan oleh orang yang pertama masuk ke dalam masjid. Akhirnya mereka nantikan, tahu-tahu wajah seorang pemuda yang terang, yang lembut, yang menampakkan betul-betul apa? Lambang-lambang kebenaran dari air mukanya. Begitu masuk, pemuka Quraisy langsung mengatakan, Radina bil amin. Kami ridha dengan keputusan yang diberikan oleh Al-Amin. Itu Nabi kita belum menjadi Rasul. Mereka mengenali Rasul seperti mereka mengenali anak mereka. Artinya bukan seorang yang asing datang dari luar. Kepribadian yang begitu mulia. Dan Rasulullah dikenal di samping jujur, amanat, bersih, tidak pernah sujud di hadapan berhala. Dia menjauh dari perbuatan-perbuatan tersebut dan perbuatan-perbuatan kaumnya yang hina. Nah, yang menyebabkan Nabi kita juga lebih banyak untuk beribadah kepada Allah dengan mengikuti apa yang ditinggalkan oleh kakeknya Ibrahim, menyepi di Gua Hira, di tempat yang begitu jauh dari tempat kediamannya, karena jiwa beliau yang tidak tahan menyaksikan kebobrokan dan kesesatan kaumnya. Tapi beliau tidak tahu apa yang harus diperbuat. Nah, pada saat sebelum beliau menyepi, beliau sering apa? Sering menyaksikan dalam mimpinya apa-apa yang disaksikan ternyata merupakan kenyataan yang betul-betul apa? Tak dapat diingkari sama sekali. Nah, beliau mulai banyak mendekatkan diri, berdiam di Gua Hira, hingga habis bekalnya baru beliau kembali untuk mengambil bekal. Setelah itu beliau kembali di Gua Hira, tempat yang sepi jauh dari kehidupan manusia. Seperti yang Ustaz Otong tadi katakan, untuk mendaki saja tidak semua orang mampu untuk mencapai tempat tersebut. Tapi Nabi dengan semangat dan tekadnya, kerinduannya pada Allah Subhanahu wa taala, beliau meninggalkan keluarganya, meninggalkan juga kaumnya dengan kesesatannya. Hingga beliau menerima wahyu di tempat tersebut, dan yakin sebelum beliau menerima wahyu, beliau telah dipersiapkan Allah jauh-jauh. Dari mulai kanak-kanak ketika beliau berangkat bersama pamannya Abu Thalib untuk melakukan perdagangan ke Syam, dia sudah menyaksikan bagaimana tanda-tanda tersebut begitu jelas. Sampai seorang rahib Nasrani, seorang pendeta Nasrani, ketika menyaksikan tanda-tandanya langsung menghampiri Abu Thalib sang paman. Lalu mengingatkan agar dia segera kembali membawa kemenakannya sebelum terlihat oleh orang-orang Yahudi yang mungkin akan membunuh dirinya. Karena merasa bahwa ini Nabi diutus bukan dari kalangan mereka. Abu Thalib orang yang paling banyak menyaksikan tanda-tanda, bukti-bukti bahwa ini orang kelak akan menjadi Nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah. Dan apa yang terjadi pada masa itu sebelum kenabian dinamakan irhasab. Seperti awan yang menaunginya. Kemudian juga rahib Nasrani yang memberikan kabar kepadanya, pribadinya. Ya. Semuanya ini dinamakan irhasab, merupakan tanda-tanda. Dan saya yakin bahwa Nabi sebetulnya ya, dengan tanda-tanda itulah dipersiapkan oleh Allah. Oleh karena itu tidak mungkin ketika beliau menerima wahyu mengalami ketakutan ya, yang tidak wajar. Padahal nabi-nabi yang lain kita perhatikan tidak mengalami seperti apa yang diriwayatkan dalam buku-buku riwayat. Sebagai contoh, ketika pertama kali Musa alaihi salatu wassalam menerima wahyu. Nabi Musa menerima wahyu. Ketika dia menjumpai ada api, dia berkata pada istrinya, tunggu di sini, saya akan mendatangi api tersebut. Mungkin saya dapat untuk apa? Untuk mengambil api sebagai penerang jalan dan juga sebagai penghangat bagi kita. Ketika tiba di tempat tersebut, dia mendengarkan suara panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama diperintahkan untuk melepaskan sandalnya, innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepadanya bahwa dia adalah Tuhannya dan dia akan memberikan wahyu kepadanya sebagaimana yang diterangkan dalam surah Taha. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Musa,
Ini langsung Allah berbicara kepada Musa tanpa perantara. Walaupun Musa tidak melihat Allah Ta'ala. Pada saat itu Allah bertanya kepada Musa, "Wa matilka biyaminika ya Musa?" Apa yang di tangan kamu, wahai Musa? Musa menjawab, "Qala hiya asaya, ini tongkatku, atawakka'u 'alaiha, yang aku gunakan untuk bertelakan, wa ahusyu biha ghanami. Juga aku gunakan untuk menggiring kambing-kambingku, wa liya fiha ma'aribu ukhra." Dan saya memiliki manfaat guna yang banyak dengan tongkat tersebut. Artinya Nabi Musa, ya, ketika mendengarkan kejutan tersebut, beliau betul-betul merasakan rasa gembira dan tidak ingin putus berbicara dengan Allah. Maka disampaikan apa? Pembicaraan yang cukup panjang. Dia tidak merasakan tekanan, tidak merasakan beban, tidak mendengarkan suara loncengnya, tidak merasakan betul-betul penderitaan. Sebagaimana riwayat-riwayat yang kita jumpai yang menerangkan ketika Nabi menerima wahyu. Yang paling berat adalah bagi Nabi kita adalah suara lonceng yang terdengar di telinganya hingga membuat tubuhnya berkeringat dan terkapar dalam keadaan pingsan. Mengherankan sekali. Padahal pada saat itu ya, Nabi menerima wahyu, ya, firman-firman yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu melalui Jibril atau Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memberikan wahyu, sama keadaannya dengan apa yang dialami oleh Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Bahkan bukan hanya apa? Bukan hanya terjadi pada Musa, bahkan terjadi pada pengikut Nabi Allah Musa ketika mereka akan menerima Taurat. Ketika Allah perintahkan Nabi Allah Musa untuk memilih 70 orang dari kaumnya untuk mendengarkan Allah berbicara kepada Nabi Allah Musa langsung. Waqtara Musa 70 rajulan limiqatihi falamma akhadhathumur rajfatu qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai. Ketika Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam datang memenuhi perjanjian bersama 70 orang dari pengikutnya. Ketika tiba, Allah berbicara kepada Musa. Begitu mereka mendengarkan Allah berbicara kepada Musa, tahu mereka mengatakan, qalu lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami sekali-kali tak akan beriman padamu sampai kami melihat Allah dengan mata kepala kami. Akhirnya dengan sebab ucapan ini mereka dibinasakan oleh Allah. Fa'akhadathumur rajfatu. Mereka apa? Dengan suara yang mengguntur dan gempa, mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mereka dibinasakan, Nabi Allah Musa bertanya, qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai afatuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna in hiya illa fitnatuka tudhillu biha man tasha wa tahdi man tasha. Anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Begitu Nabi Musa menyaksikan 70 orang dibinasakan oleh Allah Ta'ala, Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam surat Nabi Musa mengajukan apa? Mengajukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu kehendaki Allah, kamu binasakan mereka termasuk saya. Ini semua adalah ujian kamu ya Allah. Ujian kamu. Dengan ujian ini kamu menyesatkan siapa yang kamu kehendaki, memberikan petunjuk bagi siapa yang kamu kehendaki. Artinya melalui ujian terlihat mana orang yang benar, mana orang yang tidak benar kan? Jadi seolah-olah Nabi Allah Musa mengatakan, kalau seandainya kamu binasakan mereka, saya kembali ke tengah kaumku, apa yang saya akan sampaikan kepada mereka? Akhirnya Allah katakan dalam surat Al-Baqarah, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Kami hidupkan kalian kembali setelah kematian kalian, agar kalian bersyukur. Jadi pada saat 70 orang Bani Israel mendengarkan firman-firman Allah, tidak terjadi apa-apa. Baru terjadi bencana pada mereka ketika mereka mengatakan kami tidak akan beriman sampai menyaksikan Allah dengan mata kepala kami. Kita saksikan juga Allah berbicara kepada Isa. Tidak kita jumpai kejadian seperti yang kita dengarkan dalam riwayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada Isa, ya Isa bin Maryam, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Isa berbicara, berdialog dengan Allah tanpa ada gangguan sedikit pun. Begitu juga kita saksikan malaikat Jibril ketika datang kepada Maryam. Malaikat Jibril datang kepada Maryam, berbicara kepada Maryam. Idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhul Masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Kemudian
wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Maryam menjawab, qalat rabbi anna yakunu li waladun anna yakunu li waladun. Kemudian qalat rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni basharun. Walam yamsasni qala kadzalika qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kita lihat dialog antara Jibril dan Maryam, ya, tidak menimbulkan gejala-gejala seperti yang terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW. Baik Allah langsung berbicara kepada Nabinya, atau malaikat berbicara kepada siapa? Kepada Maryam, bahkan kepada Nabi Zakaria juga. Ketika Nabi Zakaria mengatakan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Kita saksikan bagaimana dialog antara malaikat dengan Zakaria, dialog ya yang begitu indah dan tidak menunjukkan gejala-gejala seperti yang kita jumpai dalam berbagai macam riwayat yang menggambarkan penderitaan Nabi ketika beliau menerima wahyu. Oleh karena itu, yang terbaik bagi kita di saat kita berbicara mengenai wahyu dan juga cara menerima wahyu ya, yang terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW, kita merujuk kepada Al-Quran. Nah, sekarang kita akan berbicara pertama-tama mengenai apa itu wahyu. Apa itu wahyu? Ditinjau apa? Dari apa? Dari bahasa. Kita tahu bahwasannya kata wahyu itu ya, digunakan untuk apa? Al-kalam al-khafi. Pembicaraan ya, yang tersembunyi. Pembicaraan yang tersembunyi. Atau isyarat yang lembut dan halus. Itu arti dari kata wahyu. Oleh karena itu, ketika Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam mendapatkan kabar gembira dari Allah akan mendapatkan seorang anak. Lalu dia memohon diberikan tanda-tandanya, Allah berikan tanda-tandanya bahwa dia tidak akan berbicara selama 3 hari. Ya. Lalu diperintahkan untuk bertasbih kepada Allah. Nabi Zakaria keluar dari mihrabnya. Fakharaja ala qaumihi minal mihrab ansabbihu fakharaja ala qaumihi minal mihrab fa'auha ilaihim ansabbihu bukratan wa asila. Nabi Zakaria keluar dari mihrabnya, kemudian memberikan wahyu kepada mereka. Wahyu di sini adalah isyarat ya, yang halus mengingatkan mereka untuk apa? Untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala pagi dan petang. Jadi kata wahyu dalam tinjauan bahasa itu sebetulnya menggambarkan al-kalam al-khafi atau al-i'lam al-khafi atau al-isyara al-khafiyah. Dan digunakan untuk arti yang bermacam-macam. Digunakan untuk arti yang bermacam-macam. Dan wahyu juga ya, tidak khusus apa? Hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang apa? Terkadang juga ada wahyu yang datang dari syaitan. Ada wahyu juga yang datang dari syaitan. Jadi sumbernya bukan hanya Allah, terkadang ada wahyu yang bersumber dari syaitan. Oleh karena itu, dalam definisinya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'ri mengatakan bahwa wahyu itu ya, artinya al-i'lam ya, bi khabarin khafi min ayyi mu'limin kan. Pemberitahuan ya, yang bersifat apa? Khafi, yang bersifat rahasia, tersembunyi dari sumber yang menyampaikan mana saja, tidak tentu. Ini bukan secara istilah ya, bukan menjelaskan secara apa? Istilah, tapi menjelaskan arti wahyu. Oleh karena itu kita lihat Allah gunakan kata wahyu dalam Al-Quran ya, untuk arti yang bermacam-macam. Terkadang berarti ilham. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa mimma ya'rishun. Allah memberikan wahyu kepada tawon untuk membangun rumahnya. Untuk membangun rumahnya dari gunung-gunung dan para-para. Nah kita lihat, wahyu yang Allah sampaikan kepada tawon beda dengan wahyu yang Allah sampaikan kepada para nabi. Artinya dengan naluri yang Allah tanamkan pada mereka, Allah ajarkan mereka untuk membangun rumah mereka. Seperti juga binatang seperti berang-berang dan beaver yang mampu untuk membangun apa? Rumah-rumah mereka. Bahkan mampu bukan hanya membangun, tapi memotong pohon. Ya. Setelah mereka potong, mereka angkut. Ya. Kemudian mereka bangun rumah mereka.
Jadi mereka diberikan kemampuan untuk memanipulasi alam mirip dengan apa yang ada pada manusia. Itu bahagia dari wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Artinya Allah memberikan pengajaran-pengajaran bimbingan melalui wahyunya, bukan mereka belajar di sekolah. Mereka tidak belajar di sekolah, tapi merupakan wahyu dan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mewahyukan kepada hewan, juga memberikan wahyu kepada bumi. Seperti dalam surat Az-Zilzalah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Pada saat itu apa? Bumi ya menjelaskan sebab kejadian yang terjadi pada saat gempa di hari tersebut. Lalu dia mengatakan bahwa Allah yang mewahyukan kepadanya untuk melakukan hal ini. Artinya apa? Kejadian ini bukan kesalahan teknis, tapi wahyu perintah dari Allah yang memerintahkan untuk melakukan hal ini. Sama ya dengan apa yang terdapat dalam suratul Insyiqaq dalam ungkapan yang lain. Idza sama'un syaqqat. Idza sama'un, apabila langit terbelah dan berkeping-keping. Kenapa sampai terbelah? Apa disebabkan karena kesalahan teknis? Tidak. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Langit mengikuti perintah Tuhannya dan menjadi kewajibannya untuk mentaati perintah Allah yang telah menciptakan dirinya. Jadi bi anna rabbaka auhalaha, wahyu dari Allah kepada bumi. Artinya di alam raya ini semuanya ya, dari mulai alam astronominya bumi kita melakukan rotasi, wahyu dari Allah. Kemudian mengitari matahari juga merupakan wahyu dari Allah. Begitu pula planet yang lain, begitu pula matahari bersama seluruh planet mengitari pusat galaksinya, semua terjadi juga merupakan wahyu dari Allah. Begitu juga pohon-pohon pepaya. Ketika dia tumbuh kemudian menghasilkan buahnya, pohon-pohon, semua di alam raya, burung-burung, hewan-hewan, semua bekerja dengan wahyu Allah. Artinya dengan pengajaran, bimbingan yang Allah Subhanahu wa taala telah atur. Ini yang dikatakan alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada, yang menciptakan segala sesuatu dengan penuh keseimbangan, kesempurnaan, dan menetapkan aturan-aturan yang penuh hikmah sesuai dengan kebijaksanaan Allah Ta'ala. Lalu Allah memberikan bimbingan, tuntunan pada kita untuk memahami takdir Allah. Tanpa kita memahami takdir Allah pada apa? Pada penanaman pepaya, tidak mungkin kita akan mampu untuk menanam. Begitu juga pada penanaman pisang. Di semua ada ketentuan takdir yang mesti kita pelajari. Nah, di sini namanya takdir takwini. Cara menanam juga katakan sayur mayur, menanam juga katakanlah gandum, ya, beras dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan hukumnya, Allah memberikan bimbingan dan tuntunannya, maka lahirlah ilmu yang berhubungan dengan pertanian, yang berhubungan dengan biologi, ya, yang berhubungan dengan alam manusianya, alam hewannya, alam tumbuh-tumbuhannya. Begitu juga berbagai macam pengetahuan yang berhubungan dengan apa ilmu fisikanya, kimianya, itu semua sebetulnya ditarik dari hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan di alam raya. Yang semuanya merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana kita tahu Allah memberikan wahyu kepada hewan, memberikan wahyu juga kepada bumi. Allah Subhanahu wa taala ya juga memberikan wahyu kepada sebagian hamba-hamba yang saleh, tapi dengan makna yang berbeda. Idz auhayna ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli. Ketika kami berikan wahyu kepada para hawariyin agar beriman kepadaku dan beriman kepada Rasulku. Nah, wahyu di sini hidayah, petunjuk yang Allah berikan kepada mereka. Nah, sebagaimana Allah memberikan wahyu kepada Rasulnya, kepada sebagian orang-orang yang soleh, kepada bumi, juga memberikan wahyunya kepada hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan, ya, dengan arti-arti yang sesuai. Ya. Sebagaimana wahyu datang dari Allah, wahyu juga bisa datang dari syaitan. Tapi wahyu ini bukan datang kepada hamba-hamba yang soleh, yang dijaga oleh Allah, tapi datangnya kepada hamba-hamba yang mengabdi kepada syaitan. Allah berfirman ya, dalam surat Al-An'am, wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaih. Jangan sekali-kali kalian makan dari apa yang belum disebutkan nama Allah padanya. Baik pada saat penyembelihan, pada saat kita makan seharusnya kita menyebut nama Allah terlebih dahulu. Wa innahu lafisq. Makan sesuatu yang belum disebutkan nama Allah adalah makanan yang fasik.
wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Dan syaitan-syaitan mengirimkan wahyu kepada sekutu-sekutu dari kalangan manusia untuk mendebat kalian. Wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Kalau kalian taati mereka, berarti kalian adalah orang-orang musyrik. Nah, kita jumpai ya, perhatian umat Islam ini terhadap hal ini, perhatian yang betul-betul sepele sekali. Seharusnya mereka memilih makanan yang mereka ketahui pada saat penyembelihan menyebut nama Allah. Pada saat mereka makan juga mereka sebutkan nama Allah. Mereka menikmati nikmat Allah, masa melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pada 2 ayat sebelumnya, fakulu mimma dzukira rasmullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Makan dari apa yang telah disebutkan nama Allah kalau kalian beriman pada ayat-ayat Allah. Dikaitkan dengan iman. Lalu Allah bertanya, wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira rasmullahi alaihi. Kenapa kalian enggan untuk makan dari apa yang Allah telah disebutkan nama Allah padanya? Nah, kita lihat di sini ya, bahwasannya syaitan berupaya untuk membuat orang ini terpisah dari Allah. Sampai tidak mengingat nikmat Allah. Sampai pada saat mencicipi nikmat Allah, dia melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini semua merupakan wahyu syaitan. Begitu juga di saat seorang wanita meninggalkan pakaian Islam yang Allah ajarkan, berpakaian dengan pakaian yang bukan Islam, itu merupakan wahyu dari syaitan. Di saat umat Islam menjadikan agama sebagai ladang dan ajang keributan, berpecah belah, bermusuh-musuhan, itu bukan wahyu dari Allah, bukan juga sunnah Rasul, wahyu dari syaitan. Oleh karena itu Allah sebutkan, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa-siapa yang lengah lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa berpaling dari dzikrir rahman, yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan dzikrul rahman, kitab yang berasal dari Ar-Rahman. Nuqayyid lahu syaitan, kami akan biarkan dirinya diselubungi oleh syaitan. Fahuwa lahu qarin, kemana dia pergi akan selalu didampingi oleh syaitan. Akhirnya dikendalikan, diwahyukan oleh syaitan. Nah, begitu dia lengah dari Allah, lengah dari kitabnya, kemudian dia mengabdi kepada syaitan, mengikuti bimbingan-bimbingan dan wahyunya, maka dia menjadi hamba syaitan. Dia menjadi budak dari hawa nafsunya, wal iyadzubillah. Maka dari sini kita melihat bahwasannya wahyu itu ya ditinjau dari bahasa ya, itu artinya adalah pemberitahuan yang bersifat khafi, yang tersembunyi ya, dari sumber manapun. Bisa dari Allah, bisa juga apa? Dari selain Allah, itu berasal dari syaitan. Tetapi kalau wahyu dalam arti istilah, dalam istilah adalah firman-firman. Firman-firman ya, yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada nabinya, rasul-rasulnya, untuk disampaikan kepada umat manusia dan menjadi pedoman keselamatan bagi mereka. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jadi firman-firman ilahi yang diturunkan kepada nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus, demikian pula rasul-rasulnya, untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup yang akan mengantarkan mereka menuju keselamatan, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Datangnya dari sisi Allah. Lalu kalau kita berbicara bagaimana proses dan cara turunnya wahyu, kalau kita kembali kepada Al-Quran, Al-Quran menjelaskan dengan jelas dan gamblang. Dalam surat Asy-Syura, Allah berfirman, ayatnya ayat 51. Ayat 51. Wa ma kana li basyarin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim siratal lahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ila Allahi tasirul umur. Anda perhatikan coba, dengan indah sederhana Allah jelaskan dengan mudah ayat 51 dan 52, 53 surah Asy-Syura. Allah terangkan sekali-kali ya,
Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berbicara kepada manusia kecuali melalui 3 hal. Melalui 3 cara. Tidak ada cara yang keempat. Allah berbicara kepada manusia melalui 3 cara. Yang pertama, wahyan. Wahyu itu pemberitahuan yang sifatnya tersembunyi baik langsung, ya. Yang disampaikan oleh apa? Baik langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang disampaikan Jibril masuk ke dalam hatinya, nazala bihir ruhul amin wa ala qalbik. Jadi ruh amin, ya, memasukkan wahyu tersebut ke dalam hatimu wahai Rasulullah. Jadi yang pertama adalah wahyu. Itu merupakan apa? Firman-firman, ya, yang disampaikan kepada nabinya, kepada rasulnya, otomatis jauh dari pendengaran orang lain. Jauh dari pendengaran orang, dikatakan khafi itu apa? Maksudnya tidak terdengar oleh yang lain, tapi langsung disampaikan ke dalam hati para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, illa wahyan au min wara'i hijabin, atau Allah berbicara kepada nabi dan rasulnya dari balik hijab. Tirai di sini tirai kebesaran keagungan Allah, bukan karena Allah tidak jelas, tapi keterbatasan indera kita, mata kita yang tidak mampu untuk menjangkau kebesaran keagungan Allah. Seperti pembicaraan Allah dengan Musa. Ketika Allah berbicara kepada Musa di Bukit Tursaina, lalu Musa menjawab firman Allah, pada saat itu Musa tidak melihat sama sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula ketika Nabi diberangkatkan dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berbicara juga dari balik tirai, min wara'i hijab. Kemudian kita lihat, ya, hal ini juga terjadi pada sebahagian nabinya. Mereka mendengar firman Allah, ya, tapi mereka tidak melihat dan menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Yang ketiga, au yursila rasula, atau Allah mengutus seorang rasul, ya, yang datang kepada nabi tersebut baik dalam bentuk aslinya seperti Jibril ketika berada di Gua Hira, atau dalam bentuk seorang manusia yang diserupainya. Seperti ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah mengenai 3 hal, mengenai iman, mengenai Islam, mengenai ihsan, ya. Walaupun dalam riwayat ahad, ya, tapi apa yang disampaikan pada hal tersebut merupakan pokok-pokok dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran. Walaupun riwayat ini ahad, tapi isi dari apa? Materi yang disampaikan sama dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, kalau kita perhatikan sama-sama, ya, dalam keterangan-keterangan Al-Quran tadi, bahwa Allah tidak akan berbicara kepada manusia kecuali melalui 3 cara, melalui wahyu, ya, atau melalui apa? Pembicaraan atau dialog dari balik tirai, atau Allah mengutus seorang rasul. Ini yang diterangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita saksikan juga melalui kisah para nabi. Kita jumpai begitu jelas dialog antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para nabinya. Yang aneh, tidak kita jumpai satu pun gejala, ya, pada para nabi sebelumnya seperti yang kita jumpai pada riwayat-riwayat yang diriwayatkan tentang Nabi kita Muhammad SAW. Beliau menerima wahyu dalam kondisi yang berat, kemudian terkapar, pingsan, mirip dengan orang yang ayan. Ini yang digunakan oleh Salman Rushdie untuk menyerang Nabi kita, bahwa dia bukan menerima wahyu dari Allah, tapi menerima ayat-ayat syaitan. Jadi kita yang berikan senjata. Kenapa tidak kembali kepada Al-Quran saja? Kenapa harus kembali kepada riwayat-riwayat ahad yang menimbulkan kebingungan dan keraguan di hati kita? Nah, kita lanjutkan, fayuhiya bi'idhnihi ma yasha. Allah mewahyukan dengan izinnya apa yang Allah kehendaki. Innahu aliyun hakim, sesungguhnya dia maha tinggi, maha agung. Sedangkan nabi-nabinya merupakan hamba-hamba. Begitu pula umat manusia. Jadi jangan sekali-kali, ya, kita menyamakan para nabi, para rasulnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mencapai puncak kemanusiaan, tapi tetap dia seorang hamba dan rasul. Innahu aliyun hakim, dia maha tinggi, lagi maha bijaksana. Apa yang Allah turunkan dari firman petunjuk merupakan firman-firman yang bersumber dari ilmu Allah dan kebijaksanaannya. Nah, selanjutnya, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan padamu wahai Rasulullah, ruh dari sisi kami.
Kata ruh ini digunakan terkadang untuk Jibril, ar-ruhul amin. Karena beliau membawa ruh dari sisi Allah. Terkadang digunakan untuk apa? Sesuatu yang membawa kehidupan bagi kita dan makhluk-makhluk yang lain. Wa nafakha fihi min ruhi. Terkadang digunakan untuk Al-Quran. Artinya apa? Ruh ini merupakan apa? Gambaran dari sesuatu yang membawa kehidupan. Tanpa ada ruh tidak akan ada kehidupan. Betul enggak? Nah, Allah gambarkan Quran ini adalah ruh yang Allah wahyukan kepada Nabi. Yang akan membawa kehidupan. Karena mereka tanpa ruh ini diumpamakan bagikan makhluk-makhluk yang tidak memiliki kehidupan. Tapi dengan ruh mereka mengenali tujuan hidup mereka, mengenali dari mana mereka berasal, kemana mereka akan pergi, untuk apa mereka hidup dalam kehidupan dunia. Cara hidup yang benar terdapat dalam kitab Allah yang Allah gambarkan sebagai ruh. Ma kunta tadri mal kitabu wal iman. Sebelumnya engkau tidak mengenal Alkitab, tidak mengenal al-iman sebagaimana yang diajarkan dalam Quran. Karena sebelumnya Nabi tidak pernah mempersekutukan Allah. Beliau beriman kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah, tidak pernah sujud di hadapan berhala. Tapi keterangan mengenai iman sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran, Nabi tidak ketahui sebelumnya. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Tapi kami jadikan Quran ini nur. Dengan nur ini kami akan berikan petunjuk siapa-siapa yang kami kehendaki dari hamba kami yang hatinya siap untuk menerima kebenaran. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan engkau benar-benar wahai Rasulullah dengan kitab ini memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Siratillahi alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Itu jalan Allah, bukan jalan sembarangan, itu jalan Allah. Jalan yang mengantarkan kita kepada Allah. Alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jalan Allah yang kepunyaannya semua yang terdapat di langit dan di bumi. Wa innaka latahdi ala ilallahi tasirul umur. Ketahuilah pada akhirnya semua urusan akan berakhir dan dikembalikan kepada Allah. Maka orang yang mengikuti Al-Quran kembali kepada Allah, kembali dengan aman, kembali di bawah penerangan dan cahaya. Sedangkan mereka yang menolak mengikuti kitab Allah, mereka akan dikembalikan kepada Allah dengan beban dan pengkhianatan yang amat besar karena mereka mengkhianati Allah, enggan untuk mengikuti petunjuk kitabnya. Subhanallah, kata ruh juga, walaupun yang tadi dari 3 huruf ini, digunakan juga untuk menggambarkan sifat dari syurga. Farauhun wa raihanun wa jannatun na'im. Walaupun harakatnya berbeda, tapi hurufnya sama. Farauhun wa raihanun, menggambarkan bagaimana kehidupan yang begitu indah, aroma yang semerbak yang akan dialami oleh para penghuni syurga. Maka orang yang berdampingan dengan Quran ini, betul-betul orang yang paling berbahagia dalam hidup. Dan kita harus di sini juga perlu membedakan di antara 2 hal. Antara Quran dan apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Nabi-Nya untuk mengikuti wahyu yang Allah turunkan padanya. Ittabi ma uhiya ilaika min rabbik. Ikuti apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. La ilaha illahu, tiada Tuhan selain dari Dia. Wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah kamu dari orang-orang musyrik yang meninggalkan Allah, yang meninggalkan kitabnya, menggantikan dengan yang lain. Nah, di sini kita lihat ya, dengan tegas Nabi diperintahkan untuk mengikuti apa yang Allah wahyukan. Lalu bagaimana kira-kira kedudukan sunnah Nabi kita Muhammad SAW? Sunnah Nabi kita adalah cara hidup ya, yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW yang dipetik dari tuntunan Al-Quran. Maka dengan sendirinya sunnah itu tabi'un lil Quran, mengikuti Al-Quran. Maka tidak mungkin ya, dapat dikatakan sebagai sunnah Rasul kalau berseberangan dengan Quran. Mustahil itu. Karena Allah perintahkan Nabi-Nya untuk tidak bergeser dari apa yang Allah wahyukan. Fahkum bainahum bima anzalallah. Putuskan di tengah mereka dengan apa yang Allah turunkan. Wala tattabi ahwa'ahum, jangan ikuti hawa nafsu mereka. Kemudian wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. An ba'di ma anzalallahu ilaik. Dan hati-hati jangan biarkan mereka memalingkan kamu dari sebahagian yang kami wahyukan padamu. Maka dengan ini jelas dan gamblang bahwa yang masuk dalam kategori sunnah Rasul, riwayat-riwayat yang diriwayatkan dari jalur yang benar, dipercaya,
dengan isi riwayat yang sejalan dengan Al-Quran, itulah sunnah Rasul. Adapun yang tidak sejalan dengan Al-Quran, dengan sendirinya, kita tidak punya keharusan untuk menerimanya, untuk mengikutinya. Karena Nabi kita Muhammad SAW dalam kehidupannya betul-betul patuh mengikuti Al-Quran. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Baik itu kitab sucinya, maupun apa yang dinisbatkan kepada beliau melalui riwayat di luar jalur kitab suci, semuanya sejalan dan bersumber dari kitab Allah. Maka ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik bagi kita dan paling aman untuk tidak masuk dalam perangkap kebohongan, kita mengambil agama kita dari kitab suci Al-Quran. Keterangan-keterangan yang bersumber dari Al-Quran terjamin kebenarannya. Dan kita dapat mengambil dari sumber-sumber riwayat yang diriwayatkan dari Nabi kita, bila diriwayatkan dengan sanad yang benar dan isinya matanya sesuai dengan Quran. Jadi tetap kita semua menjadikan Quran sebagai tolak ukur. Quran merupakan rukun iman yang wajib untuk kita imani, kita ikuti, kita patuhi, sedangkan hadis Rasul dikumpulkan setelah wafat Nabi kita Muhammad SAW dalam waktu yang cukup lama. Quran dijamin kesuciannya, sedangkan hadis tidak dijamin kesuciannya. Maka sebaiknya kita mengembalikan yang tidak terjamin kepada yang terjamin kebenarannya. Ini merupakan jalan keselamatan bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita ikuti tadi Ulumul Quran bersama Ustaz Husin Alatas dan Ustaz Totong. Terima kasih Ustaz Totong. Kita akan jumpa lagi di lain waktu. Saya Muhammad Krishna, Neza, Esar, kemudian juga Fahri, kemudian Anis dan Yusuf Subangkit. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.